gemarlah akan hadir ke pengajian. Siapapun yang mengisi pengajian itu. Kadang-kadang kita manusia tuh ngaji apa aja? Ngaji masalah sholat. Sholat sembarang kecil, ngaji sholat terus ya. Nggak begitu, Pak. Walaupun kita sudah tahu nih sudah. Saya yakin di antara jemaah ini banyak yang sudah tahu, yang disampaikan ini sudah tahu. Tiba-tiba kayak gitu memang benar sudah tahu. Ya. Tapi tidak sedikit orang yang yang sudah tahu, tapi pertama lupa atau tidak lupa, cuman untuk melaksanakannya kadang-kadang malas. Nah begitu ikut ke pengajian tergugah kembali gitu. Pelajaran yang kita sudah tahu tapi kita enggan mengamalkan. Dengan sering ngaji itu istilah baterainya dicas, Pak. Dicas. Sehingga timbul semangat. Oh iya ya, gitu. Itu pengajian. Yang ketiganya, Allah tidak mengosongkan apa? Tidak mengosongkan pahala. Dia sudah tahu tentang itu, bahwa 1 ditambah 1 itu 2, sudah tahu dari dulu. Tapi begitu mendengar ada yang memberi pelajaran 1 ditambah 1 2, itu tidak percuma, ada nilai pahala. Kalau di dalam ilmu mantik itu, kalau yang satu itu, kalau yang belum tahu itu menjadi faidah, namanya faidah, berguna. Karena belum tahu tadinya, menjadi tahu. Untuk yang sudah tahu, tapi diberitahu, maka disebut lazimul faidah. Namanya lazimul faidah. Jadi tetap ada penghargaan, nggak percuma gitu. Percuma je ngaji, barang yang diberikan itu pelajaran yang saya sudah tahu, percuma. Jangan bilang percuma. Fa'awalun faidatun wasani lazimuha inda zawil adhani, dibikin nazom. Yang pertama yang ini faidah, yang kedua lazimuha, artinya lazimul faidah. Jadi tidak percuma. Ketika diberi pelajaran bahwa salat maghrib 3 rakaat, sudah tahu dari dulu juga, tapi tidak percuma, ada pahala di situ, Pak. Nah, jadi untuk supaya terhindar dari nar, dari celaka, maka ini kuncinya. Selalu senantiasa merasa takut kepada Allah. Kalau Allah mengazab dia, kalau Allah tidak memberi pahala, kalau Allah tidak memasukkan saya ke surga, kalau Allah memasukkan malah ke neraka, maka terimalah siapa yang beri peringatan itu. Nah, setelah dikatakan bahwa paling celaka itu karena masuk neraka, lalu disebut neraka itu bagaimana sih? Kok disebut orang kalau masuk neraka disebut paling celaka? Kan gitu. Maka dijelaskan tentang gambaran di neraka itu. Supaya ingat juga, supaya merasa takut dari sekarang, takutnya gitu. Dari sekarang sudah takut. Disebutkan setelah masuk ke neraka, disebut neraka itu bagaimana gambarannya. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Summa, kemudian kata Allah bahwa di neraka itu, fiha, ini neraka ini, neraka, la
la yamutu. Di neraka itu la yamutu, tidak mati. Sebab boleh jadi orang beranggapan kalau masuk neraka dibakar mati, sudah mati mah tengah rasa naon-naon. Sudah mati, dicubit juga nggak merasa sakit, udah mati, kan gitu. Allah jelaskan nggak mati di neraka itu. Sehingga dengan adanya kondisi tidak mati itu bisa merasakan panasnya api itu, bisa merasakan panas api. Tapi juga dikatakan walayahnya, tidak hidup. Fiha, di neraka itu. Fiha, di dalamnya ya. Fiha, di dalamnya. Artinya di dalam neraka itu la yamutu, tidak mati. Yang dengan kematian itu tidak merasakan panasnya api. Wala, dan tidak yahya, hidup. Mati hente, hidup hente. Yang kalau hidup kan bisa orang, artinya tidak hidup layaknya orang hidup. Karena manusia itu kecenderungannya pengen hidup. Ya. Tapi dikatakan tidak hidup, kenapa? Karena hidupnya itu hanya untuk bisa merasakan panasnya api gitu. Diberi hidup, tapi hidupnya hanya sekedar untuk bisa merasakan azab neraka. Maka dikatakan tidak hidup. Dikatakan tidak matinya berarti hidup kan? Tapi hidupnya untuk merasakan panasnya neraka. Itu summa la yamutu fiha wala yahya, dan tidak hidup. Sudah selesai di sini ketika menyatakan tentang orang yang menjauh dari peringatan. Orang itu paling celaka dan masuk neraka. Neraka itu la yamutu fiha wala yahya. Nah, lalu sekarang menjelaskan yang satunya lagi. Saya dzakaru man yakhsha. Untuk saya dzakaru man yakhsha. Nah, ini Allah menjelaskan qad aflaha. Ya, qad aflaha. Ini sudah selesai mengenai masalah orang yang menjauhi peringatan. Yang menjauhi peringatan. Nah, sekarang berkaitan dengan saya dzakaru may yakhsha. Hasil dari dia menerima pelajaran, peringatan, menerima penyampaian dari siapa yang mengingatkan, ya, karena dia senantiasa merasa takut pada Allah, maka peringatan itu betul-betul dia pegang untuk mendampingi rasa takutnya itu. Nah, maka kata Allah, qad aflaha, sungguh aflaha. Apa aflaha? Lawan dari asyqa tadi. Lawan dari asyqa yang masuk neraka tadi. Aflaha biasa diterjemahkan beruntung. Pokoknya lafaz yang berakar kata dari huruf fa, lam dan ha itu serba untung, serba senang, serba berat nilainya, maksudnya serba nyaman, serba diharapkan keberhasilannya, itu falaha, dari falaha. Oleh karena itu petani juga disebut falah. Petani falah. Nah, falah itu petani. Kenapa? Karena petani itu punya harapan untung dari satu biji yang ditanam bisa karungan hasilnya. Untung gitu, untung besar. Maka disebut falah. Yang falah itu disebut juga, falah itu untung, bahagia, senang. Petani disebut falah. Begitu senangnya, begitu gembiranya ketika melihat hasil tanamannya itu
bakal menghasilkan banyak. Ya, falah. Makanya orang dipanggil ke masjid itu diiming-imingi keberuntungan. Hayya alal falah. Falah. Mestinya orang berbondong-bondong tuh. Dipanggil oleh Allah melalui muadzin, disuruh mengambil falah, keberuntungan, untung besar. Ayo sini, nanti pulang bawa untung besar. Kok nggak kepengen ya datang masjid? Padahal panggilannya itu bukan saja hayya 'alas shalah, tapi ada apa di situ? Ada falah, hayya 'alal falah. Dari falah, keberuntungan, kesenangan, kemenangan. Maka qad aflaha, sungguh beruntung, bahagia, senang. Siapa yang senang? Siapa yang beruntung? Kata Allah, man tazakka. Satu tuh, man tazakka. Kemudian wa dzakara isma rabbih, dibacanya wa dzakara isma rabbih. Dua tuh. Fa shalla, tiga. Man tazakka, orang yang membersihkan diri, mensucikan diri. Wa dzakara isma rabbih, selalu menyebut-nyebut nama Rabb-nya. Ingat terus ya. Yang ketiganya fasolah, maka ya sholat. Nah, sholat itu panggilannya hayya 'alal falah tadi kan. Baik, sholat itu untung. Sholat itu untung. Yang untung itu termasuk dan orang yang sholat. Nah, di sini ulama memahami tazakka itu kan satu akar kata dengan zakat. Zakat itu disebut zakat karena membersihkan. Apa yang dibersihkan dalam zakat? Harta dan muzakinya. Muzaki dibersihkan dari rasa pelit, nggak mau ngasih orang, itu dibersihkan dengan wajib zakat itu. Yang kedua, hartanya sendiri. Karena pada harta yang kita terima itu di dalamnya ada harta milik orang lain. Harta fakir miskin ada pada diri kita. Harus disampaikan. Kalau tidak disampaikan, maka berarti masih kotor tuh harta itu. Maka disebut zakat. Nah, tapi di sini bukan hanya sekedar itu, lebih dari itu. Bukan hanya sekedar zakat fitrah. Memang zakat fitrah itu zakat untuk membersihkan diri dari ucapan yang lagau, membersihkan diri dari kotoran-kotoran. Barangkali puasanya itu ada noda, dibersihkan oleh zakat fitrah. Nah, tapi di sini bukan sekedar itu. Sholatnya juga bukan sekedar sholat yang rutin itu, bukan, lebih dari itu. Sebab kalau ayat menyatakan kewajiban zakat dan sholat, memang sholat dan zakat itu selalu bergandengan. Kalau masalah penyempurnaan pelaksanaan sholat itu satu, urutannya sholat dulu. Aqimus sholah wa atuz zakah. Ini kan zakat dulu, zakat dulu baru sholat. Yang kedua, mendirikan sholatnya juga pakai iqam, akim, yuqimuna sholah. Ini tidak. Artinya di sini bukan sekedar itu, tapi lebih dari itu, mencakup seluruh penyucian tadi. Jadi mulai dari perkataan, perasaan, sikap, hati, segala macam dibersihkan. Bersih dari noda-noda, bersih dari segala yang bertentangan dengan hasil peringatan tadi. Ya. Jadi dimurnikanlah gitu. Karena memang ibadah itu harus mukhlisin, harus murni.
Itu menyucikannya begitu, bukan sekedar bukan hanya masalah zakat, tapi lebih dari itu. Demikian pula fasolanya bukan sekedar sholat yang rutin sehari-hari ini, tapi lebih dari itu. Karena sholat itu di dalamnya, di samping juga ada gerakan seperti yang kita lakukan, juga ada rasa menggantungkan diri hanya kepada Allah. Karena sholat itu dalam segi bahasa doa. Sholat indal lughah ad-du'a, artinya tempat menggantungkan harapan sesuatu hanya kepada Allah. Itu hatinya bersih, lalu selalu bergantung kepada Allah. Bada karos marab bihi fasolla. Bapak Ibu, waktunya sudah habis ya. 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 Sedikit lagi. Selesaikan. Ya, selesaikan. Jadi begitu ya. Jadi mantazaka di samping pengeluaran zakat juga iya, tapi bukan hanya itu, tapi dalam arti membersihkan seluruhnya. Sholat, baik sholat yang biasa dilakukan maupun sholat dalam arti sholat itu juga sholat doa. Jadi tempat menggantungkan permohonan, harapan kita untuk meraih sesuatu yang kita inginkan itu hanya kepada Allah. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Tapi, setelah melihat dua kelompok tadi, kelompok man yakhsha dengan al-asqa kan dua kelompok ini. Ada man yakhsha yang senantiasa takut kepada Allah akan adabnya, ada yang al-asqa itu yang menjauh dari peringatan. Nah, bal tu'thirunal hayatad dunya. Bahkan tu'thiruna, kalian semuanya, kalian kenapa lebih mementingkan dunia? Singkatnya, tu'thiruna hayatad dunya itu mementingkan kehidupan dunia, maksudnya mementingkan dunia. Dari sini menunjukkan bukan dunia tidak penting, tapi yang tidak boleh itu lebih mementingkan dunia ketimbang akhirat, begitu maksudnya. Padahal kata Al-Quran, wal akhiratu khairun wa abqa. Nah, sampai di sini ini Al-Quran bukan mencela dunia, bukan mencela orang yang cari kehidupan dunia. Makanya kalimatnya di sini menggunakan isim tafdil juga kayak tadi itu. Akhirat itu khairun, itu pilihan. Wa abqa, dan lebih kekal. Jadi lebih baik dan lebih kekal. Kalau dikatakan lebih baik, artinya dunia juga baik. Tapi yang lebih baik akhirat. Kalau dikatakan lebih kekal, dunia juga awet. Awet, bukan setahun 2 tahun, mungkin ratusan tahun, nggak tahu berapa tahun lagi. Tapi yang lebih kekal itu akhirat, karena keawetannya itu, kekekalannya itu tidak ada ujungnya, tidak ada fana begitu. Kalau dunia seberapa pun lama pun ada habisnya, ada rusaknya. Tapi kok manusia lebih mementingkan kehidupan dunia ketimbang akhirat. Maka di dalam tafsir itu dikatakan orang yang lebih mementingkan dunia itu dikatakan seperti orang yang tidak berakal. Artinya yang bakal rusak kumpul-kumpul gitu, yang awet untuk selamanya diabaikan. Jadi dikatakan nih, ada suatu hadis yang mengatakan dari Imam Ahmad, hadisnya dari Siti Aisyah, sanadnya Imam Ahmad
Kata Sayyidah Aisyah bahwa Rasul bersabda, ad-dunya daru man la darolahu. Dunia itu kampungnya atau negerinya orang yang tidak punya negeri. Kampung orang yang tidak punya kampung. Coba dipahami. Wa malu man la malalahu. Dunia itu hartanya orang yang tidak punya harta. Hartanya orang yang tidak punya harta. Secara sederhananya, kalau orang itu tidak punya harta, dikasih 1.000 rupiah, dia nih 2.000 rupiah, terima kasih Pak, terima kasih, karena dia orang tidak punya. Jadi ini cuma dikasih sedikit, beragi, dikasih mobil mewah, senangnya, padahal itu sedikit aja gitu menurut Allah itu. Jadi hartanya orang yang tidak punya harta. Walaha yujma'u walaha yajma'u man la aqlahu. Dan justru dunia itu dikumpul-kumpul oleh orang yang tidak berakal. Itu dikumpul, padahal kampungnya sementara kan. Kampungnya orang yang tidak punya kampung. Berarti diusir kan? Bukan orang kampungnya itunya, maka diusir. Bisa diusir. Itu dunia gambaran seperti itu. Apa selanjutnya setelah itu? Terakhirnya, inna hadza la fi suhufil ula suhuf Ibrahim wa Musa. Nah, yang tadi itu, yang demikian tadi itu, ini berlaku bukan hanya pada zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi singkatnya, inna hadza la fi suhufil ula, itu sudah demikian dari sejak dulu juga. Suhuf yang pertama, suhufil ula itu maksudnya dijelaskan oleh ayat terakhir, suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi contohnya zaman Ibrahim, zaman Musa juga begitu ajarannya. Itu tidak, artinya tidak bertentangan dengan ajaran Rasul-Rasul yang dahulu. Contohnya zaman Ibrahim dan Musa begitu. Kedatangan Nabi Muhammad itu bukan menolak ajaran Rasul yang sebelumnya, tapi menyempurnakan. Itu. Inna hadza, sesungguhnya yang ini tuh menunjuk yang tadi itu. Lafis suhufil ula itu ada di dalam suhuf yang pertama dulu. Yang mana? Suhuf Ibrahim Musa. Suhuf Ibrahim Musa itu jamak dari sahifah. Sahifah itu lembaran buku-buku. Ya, buku-buku. Zaman Nabi Ibrahim dan Musa itu ajarannya seperti itu. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf lewat dari jadwal waktu yang ditentukan. Kalau ada yang bertanya, dimohon sih yang berkaitan dengan yang tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sucikan yang tertinggi. Yang tertinggi itu maksudnya tempat Allah yang tinggi atau Tuhan sendiri yang tertinggi. Kemudian apakah itu maksud ayat kesaksian? Ya. Kalau yang saya pahami Pak ya, artinya di luar itu banyak yang saya tidak pahami ya. Al-A'la itu mensifati Rabb, ya kan? Sabbihisma rabbika al-a'la. Nah, Rabb al-a'la. Jadi Tuhan yang maha tinggi gitu maksudnya. Ya tinggi baik zatnya maupun sifatnya maupun af'alnya memang tinggi. Tidak ada yang menandingi ketinggiannya. Tidak ada yang lebih tinggi dari Rabb kan. Kuasanya segala macam gitu. Itu yang saya pahami seperti itu Pak.
Barangkali ada teman-teman yang bisa membantu ya, silahkan. Ya, mutasyabihat. Saya belum tahu tuh masuk atau tidaknya. Memang ada ayat itu mutasyabihat, ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Fihi ayatun muhkamatun hunna ummul kitab. Tapi kalau seperti Fatihah masuk muhkamat, wa ukhara mutasyabihat. Yang lain ada yang mutasyabihat. Adapun ini masuk mutasyabihat atau bukan, saya tidak bisa menjelaskan. Iya. Mutasyabihat itu benar. Mutasyabihat itu yang pemahamannya lebih dari satu kan ya. Mutasyabihat itu. Contohnya apa itu? Hidup itu pilihan. Oh, hidup itu pilihan. Mau kafir silakan. Mau Islam juga silakan. Termasuk dalam surat 16-17 ini kan sebetulnya memperingatkan tentang kehidupan di dunia dan di akhirat. Kalau akhirat kebahagiaan yang abadi, kalau di dunia sebenarnya sebentar. Dan di sisi lain kita dihadapkan oleh satu pilihan bahwa kita itu harus bahagia di dunia dan akhirat. Kita dari neraka. Nah, bagaimana membagi agar keseimbangan dunia, kebahagiaan dunia akhirat terdapat. Kemudian yang kedua adalah masalah peringatan. Memang susah memberi peringatan ini. Peringatan. Memberi peringatan. Oh iya. Karena cara memberi peringatan itu bisa lemah, tapi tetap gagal. Tapi juga bisa keras. Bagaimana Islam memilih? Di sekarang ini Pak, banyak memperingatkan kepada presiden sampai kata-kata itu terlalu kasar. Karena dianggap peringatan rakyat tidak digubris. Saya menginginkan bagaimana caranya hati kita ini kan lunak ketika peringatan baik secara langsung maupun secara simbolik. Terkadang kita ini lihat orang lagi lewat ini musola. Sebetulnya itu kan bahasa simbolik. Bahasa simbolik dari teman kita di musola. Tapi sebaliknya, biar ahli surga lewat. Dan oleh karena itu, apa sih upaya yang harus dilakukan kita ini di usia yang sudah sore ini, agar pemahaman tentang menerima satu peringatan baik secara langsung maupun secara simbolik tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi ada dua orang ya? Satu. Yang bertanya tadi bukan hai Bapak doang ya? Awalnya saya lupa lagi apa pertanyaan tadi. Oh, pilihan. Hidup di dunia itu pilihan. Maksudnya ini pilihan ini yang memilih manusia sendiri, Pak. Yang memilih manusia sendiri. Allah sudah menyuguhkan, nih disuguhkan dua-duanya, wahadainahun najdain. Allah memberikan dua hal yang bisa dipilih gitulah. Jadi yang memilih itu manusianya, mau milih yang kanan atau memilih yang kiri begitu. Dua-duanya disuguhkan, kan gitu. Ya disuguhkan. Allah menciptakan. Ada pilihan ketiga, lembaga dunia dan lembaga lain tidak boleh. Sehingga dua kebahagiaan itu bisa dicapai. Pilihan yang ketiganya apa, Pak? Dapat dua-duanya, Pak. Dapat dua-duanya. Oh. Iya. Maksudnya mohon pada Allah kebaikan dunia dan kebaikan akhirat itu.
Itu maksudnya. Itu maksudnya kebaikan dunia, hasanah fi dunia itu kebaikan dunia kebaikan dunia itu dunia yang dianugerahkan oleh Allah itu menggiring kita juga untuk kebaikan di akhirat. Itu kan Allah menyediakan kehidupan dunia dengan segala isinya. Nah, dunia yang membuatkan kita bahagia itu jangan kita jadikan hanya kebaikan di dunia tok. Oleh karena itu harta, misalnya harta yang kita terima nih, ada jalurnya supaya di dunia hasanah dan hasanah gimana? Diatur. Makanya tadi ada contohnya, ada zakat, ada sedekah, kemudian ada syarat-syarat hanya salat itu menggunakan nutup aurat. Tapi pakai dunia itu aurat itu apa? Nutup aurat itu. Digunakanlah untuk salat, bukan hanya digunakan untuk keundangan. Pakailah untuk salat. Kendaraan juga demikian. Jangan cuma dibawa ke mall, bawalah ke masjid gitu tuh. Contohnya. Lalu setelah itu apa tadi itu lupa lagi? Ya? Oh, bagaimana sih saya ini? iya, iya, benar. Kita diberi peringatan kepekaan, baik yang disampaikan secara halus. Bapak sebagai orang yang mengingatkan atau sebagai yang diingatkan? Peringatan. Oh, yang diingatkan. Peringatan itu nggak sombong. Iya, Tadi ketika misalnya ada sebuah orang, iya. ada orang lewat untuk sholat. Kitanya tidak mengatakan ahli surga lewat gitu. Jadi saya ini jangan sampai kan seperti lalat. Iya. Lalat itu kan walaupun peringatan bahwa bunga itu harum, tetap aja nggak bisa. Nah itu lepas salah satunya tadi yang diterangkan tadi, harus kita memposisikan diri kepada mayyaksa. Saya zakaru mayyaksa. Kita yang diingatkan oleh siapa yang mengingatkan. Kalau kitanya ada di posisi orang yang yakhsa, yang selalu merasa takut pada Allah, begitu ada orang yang mengingatkan, kita terima, gitu kan? Kita terima. Kenapa kita mengatakan ada ahli surga lewat? Artinya kita itu belum mencapai mayyaksa tadi, sehingga diterimanya sini saja kalau ada orang yang mengingatkan gitu. Kemudian kalau kita ada di posisi orang yang mengingatkan, nah itu kondisional. Makanya kata apa hadis, bukan saya kurang paham. Ada ungkapan begini, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Lisan berbentuk tingkah laku itu lebih fasih ketimbang lisan berupa ucapan. Gitu. Paham ya? Lisan yang berbentuk hal tingkah laku, artinya berarti keteladanan kan, itu lebih fasih ketimbang lisannya ucapan. Itu. Jadi ada dengan ucapan, ada dengan tingkah laku. Bapak ada orang gapleh, tidak usah ngomong, ayo ke masjid, tapi sering-seringlah lewat ke situ, lagi gapleh ya, gitu kan. Artinya itu lisanul hal, Pak. Lisanul hal itu. Artinya bahasa berupa tingkah laku. Nggak ngomong, nggak apa. Nggak ngajak ke masjid, tapi lewat ke situ. Itu mereka sering melihat itu. Tinggal siapa yang lebih, apa yang malu yang lewatnya, apa yang dilewatinya gitu. Itu lebih fasih ketimbang lisan makol ucapan. Artinya ucapan doang tapi tidak dengan keteladanan. Nyuruh aja kerjanya gitu. Masjid. Dianya belum berangkat misalnya, nyuruh tapi suruhannya bagus.
Ayo sana masjid sana ya, gitu. Itu makol namanya. Kalau halnya kita hanya berangkat. Lisanul hal afsahu min lisanil makol. Lah ya itu kan artinya orang yang tadi kan saya tanya posisi apa, dari posisi yang diingatkan, ada kadang posisi orang mengingatkan. Karena kita itu kan tawasau, Pak. Tawasau bilang gitu saling. Jadi satu kali dia ada di posisi menasehati, di kali lain dia termasuk yang dinasehati. Kadang kita sama orang yang mengingatkan orang lain, kadang kita masuk dalam posisi yang diingatkan oleh orang lain. Diingatkannya dengan ucapan, kadang dengan perbuatan. Ngomong mah enggak, tapi dengan tingkah laku kitanya nggak enak. Ini enak gitu. Masa orang berduyun-duyun masih kitanya ketunggul apa gitu kan. Itu kita rasa diingatkan gitu. Bulan? Iya. Ya kalau perlu gabung di situ bisa. Iya, kalau perlu gabung nggak apa-apa. Itu kan metode saja, Pak, metode. Bisa kita gabung, nanti pas adzan kita berhenti. Itu. Artinya ikut supaya dia ikut saya juga gitu. Saya ikut Anda supaya Anda ikut saya nanti. Itu metode, Pak, silahkan diatur itu. Itulah yang dimaksud dengan ud'u ila sabil rabbika bil mau'izatil hasanah. Ya. Ya. Yang sifat dalam tempat kabarnya itu baik. Ya. Kalau saya nanti dulu peringatan pertama dulu itu tulisan siapa ya, ketua TKN mungkin Pak ya, supaya mereka baru peringatan kedua. Ya. Jadi kita tutup ya. Demikian pengajian kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.